besaran pokok dan besaran turunan. Besaran dalam fisika dikelompokkan atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Saya ulangi, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Di dalam fisika terdapat 7 besaran pokok seperti kamu lihat pada tabel berikut. Besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu 7 besaran pokok dalam fisika. Untuk besaran pokok panjang, satuannya dalam SI, Sistem Internasional, itu adalah meter. Lambang satuan untuk meter itu adalah M, huruf kecil. Kemudian besaran pokok yang kedua yaitu massa. Besaran pokok massa itu satuannya adalah kilogram. Dalam SI itu adalah kilogram. Berikutnya adalah yang ketiga adalah besaran waktu, besaran pokok waktu. Satuannya dalam SI itu adalah sekon atau kita sering mengatakan detik. Lambang satuan untuk sekon itu S. Jadi diambil dari huruf depannya. Untuk kilogram tadi lambangnya kg. Besaran pokok yang keempat yaitu suhu. Suhu satuannya dalam SI adalah Kelvin. Jadi bukan derajat Celcius. Di Indonesia pada umumnya untuk mengatakan suhu itu dalam derajat Celcius. Perhatikan bahwa itu bukan satuan SI untuk suhu. Satuan SI untuk suhu adalah Kelvin. Lambang satuan adalah K, huruf besar. Jadi diambil dari Kelvin, K, huruf besar. Yang keempat, yang kelima adalah besaran pokok kuat arus. Satuan kuat arus dalam SI itu adalah ampere. Simbol atau lambang satuan adalah A, huruf besar. Kemudian besaran yang keenam yaitu intensitas cahaya. Itu satuannya dalam SI itu kandela. Lambangnya CD, jadi dalam bahasa Inggris itu candela. Candela, CANDELA. Kemudian besaran yang 7, besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Itu satuannya dalam SI adalah mol. Lambang satuannya sama, jadi tetap yaitu mol. Itu 7 besaran pokok. Jadi kamu harus selalu ingat 7 besaran pokok ini, karena nanti akan dalam pelajaran berikutnya kamu akan selalu menjumpai besaran-besaran tersebut. Demikian juga dalam menyelesaikan soal itu
yang sering ditanyakan dalam satuan SI atau mengubahnya ke satuan SI. Oke, berikutnya adalah besaran turunan. Pengertian besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Oke, saya ulangi, pengertian besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Seperti tadi, kami sudah mempelajari satuan dari 7 besaran pokok dalam SI atau dalam sistem internasional. Beberapa contoh besaran turunan diantaranya seperti luas, volume, kecepatan, gaya, massa jenis, dan masih banyak lagi. Nanti kamu akan menemukan dalam pelajaran fisika berikutnya. Contoh seperti pada tabel, itu beberapa contoh besaran turunan. Seperti luas, itu satuannya dalam SI, meter persegi. Lambang satuannya adalah M kuadrat, jadi M pangkat 2 dibaca meter persegi. Kemudian besaran turunan volume, itu satuannya dalam SI meter kubik atau lambangnya meter pangkat 3. Dan kecepatan, besaran turunan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Lambang satuannya adalah M per S. Itu untuk kecepatan, besaran turunan kecepatan. Berikutnya besaran turunan gaya. Satuan gaya dalam SI adalah Newton. Lambang satuannya adalah N huruf besar. Berikutnya besaran turunan massa jenis. Satuannya dalam SI adalah kilogram per meter kubik. Lambang satuannya adalah Kg per M pangkat 3 di kilogram per meter kubik. Besaran turunan yang keenam adalah daya. Satuan daya dalam SI adalah watt. Simbol satuannya adalah W, huruf besar. Kemudian yang terakhir contohnya di situ besaran turunan usaha. Satuannya dalam SI adalah joule. Lambang satuannya adalah J huruf besar. 7 besaran turunan. Jadi contoh besaran turunan dan masih banyak lagi yang lain. Nanti akan kamu jumpai dalam pelajaran berikutnya. Untuk lebih memperjelas pengertian besaran turunan, perhatikan besaran turunan luas yang satuannya itu diturunkan dari satuan besaran pokok panjang seperti berikut ini. Dalam kehidupan sehari kita mengatakan luas itu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, atau sebaliknya lebar kali tinggi. Lebar dan tinggi itu sebetulnya juga termasuk besaran panjang, sehingga luas itu sebetulnya diturunkan dari besaran panjang kali besaran panjang. Dalam bentuk satuan itu adalah M kali M atau meter persegi.